Bayangkan sebuah garis tak kasat mata. Garis ini tidak terlihat oleh mata manusia, namun dampaknya sangat nyata. Garis ini membelah kepulauan Indonesia, menciptakan perbedaan yang mencolok antara dua dunia yang berbeda. Garis ini memisahkan hewan dan tumbuhan Asia dari Australia. Di satu sisi, kita menemukan flora dan fauna khas Asia. Inilah garis Wallace. Sebuah batas yang unik dan misterius, yang telah memikat para ilmuwan selama berabad-abad. Garis Wallace membentang di antara Kalimantan dan Sulawesi, memisahkan dua ekosistem yang berbeda. Juga antara Bali dan Lombok, dua pulau yang berdekatan, namun memiliki hidupan liar yang sangat berbeda. Di satu sisi ada harimau donyet, hewan-hewan yang kita kenal dari hutan-hutan Asia. Di sisi lain, ada kanguru dan kakatua, penghuni khas Australia. Pembagian ini seperti misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Bagaimana bisa dua kelompok hewan yang berbeda ini terpisah oleh garis tak kasat mata? Ini adalah pertanyaan yang memicu rasa ingin tahu. Garis Wallace adalah jendela ke masa lalu, mengungkap sejarah bumi yang penuh dengan perubahan. Ia bercerita tentang benua yang bergerak, iklim yang berubah, dan kehidupan yang beradaptasi dengan kondisi baru. Sebuah kisah yang terus berlanjut hingga saat ini, menunjukkan betapa dinamisnya alam dan kehidupan di dalamnya. Di abad ke-19, seorang penjelajah muda bernama Alfred Russel Wallace berlayar. Ia adalah seorang naturalis yang penuh rasa ingin tahu dan semangat petualangan. Ia ingin memahami keanekaragaman hayati di bumi. Wallace menghabiskan bertahun-tahun menjelajahi hutan-hutan tropis yang kaya akan flora dan fauna. Ia berkelana ke Amerika Selatan lalu ke Kepulauan Nusantara. Di sana, ia mengumpulkan ribuan spesimen dan mencatat pengamatannya dengan teliti. Wallace memperhatikan sesuatu yang aneh. Hewan di beberapa pulau sangat berbeda dari hewan di pulau-pulau terdekat. Perbedaan ini membuatnya penasaran. Ia menemukan sebuah garis, yang kemudian dinamai sesuai namanya, menandai perbedaan ini. Garis ini dikenal sebagai garis Wallace. Pengamatan Wallace sangatlah inovatif. Ia menyadari bahwa geografi berperan penting dalam penyebaran spesies. Ia mencatat dengan cermat setiap perbedaan yang ia temukan. Ia berpendapat bahwa pulau-pulau di kedua sisi garis itu dulunya terhubung dengan benua yang berbeda. Teori ini membantu menjelaskan distribusi spesies yang ia amati. Karya Wallace menjadi dasar ilmu biogeografi. Ilmu yang mempelajari di mana spesies hidup dan bagaimana mereka sampai di sana. Penemuan ini membuka jalan bagi pemahaman baru tentang evolusi dan penyebaran kehidupan di bumi. Garis Wallace membagi dua wilayah ekologi yang berbeda. Garis ini adalah batas imajiner yang memisahkan flora dan fauna Asia dan Australia. Di sebelah barat, terdapat wilayah Asia. Wilayah ini meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Hutan-hutan di sini lebat dan penuh dengan kehidupan yang beragam. Hewan-hewan di sini mirip dengan yang ditemukan di daratan Asia. Gajah, harimau, dan orangutan adalah beberapa contoh spesies yang hidup di wilayah ini. Di sebelah timur, terdapat wilayah Australia. Wilayah ini meliputi Pulau Papua dan Sulawesi. Lanskap di sini berbeda dengan hutan-hutan di barat. Hewan di sini lebih dekat hubungannya dengan yang ditemukan di Australia. Kanguru, wallaby, dan kasuari adalah beberapa contoh hewan yang hidup di wilayah ini. Perbedaan antara kedua wilayah ini sangat mencolok. Dari flora hingga fauna, setiap wilayah memiliki keunikan tersendiri. Hewan Asia meliputi gajah, harimau, dan orangutan. Mereka hidup di hutan-hutan yang lebat dan penuh dengan vegetasi. Hewan Australia meliputi kanguru, wallaby, dan kasuari. Mereka hidup di lingkungan yang lebih kering dan terbuka. Garis Wallace adalah pengingat nyata bahwa kehidupan di bumi tidak tersebar merata. Garis ini menunjukkan bagaimana penghalang geografis dapat mempengaruhi distribusi spesies. Ini menunjukkan kekuatan penghalang geografis dalam membentuk keanekaragaman hayati. Dari pergerakan lempeng tektonik, hingga penghalang alami seperti pegunungan dan lautan, semua berperan dalam menciptakan keanekaragaman yang kita lihat hari ini. Bagian 4.
ketika benua bertabrakan. Jutaan tahun yang lalu susunan benua berbeda. Australia dulunya terhubung dengan Antartika. Asia adalah daratan yang terpisah. Selama jutaan tahun, lempeng tektonik bumi bergeser. Australia bergerak ke utara. Tabrakan ini berdampak besar pada kehidupan di wilayah tersebut. Jembatan darat baru terbentuk. Hewan dapat berpindah antara Asia dan pulau-pulau yang akan menjadi Indonesia. Namun, palung laut dalam yang tersisa di antara lempeng Australia dan Asia mencegah sebagian besar hewan untuk menyeberang. Tabrakan benua menciptakan Kepulauan Indonesia dan kondisi unik yang menyebabkan terbentuknya garis Wallace. Bagian 5. Tangan tak terlihat dari iklim. Perubahan iklim juga berperan dalam membentuk penyebaran spesies di garis Wallace. Selama zaman Pleistosen, zaman es datang dan pergi. Zaman es ini menyebabkan permukaan laut naik dan turun secara dramatis. Ketika permukaan laut rendah, lebih banyak jembatan darat yang terbuka. Ini memungkinkan hewan untuk bergerak lebih mudah antara Asia dan Kepulauan Indonesia. Namun palung laut dalam masih menjadi penghalang, mencegah sebagian besar hewan Australia untuk menyeberang. Kombinasi aktivitas tektonik, perubahan iklim, dan fluktuasi permukaan laut menciptakan mosaik habitat yang kompleks. Mosaik ini memengaruhi pergerakan dan evolusi spesies di seluruh wilayah. Bagian 6. Koneksi Antartika. Kisah garis Wallace tidak berakhir di Indonesia. Ia meluas sampai ke Antartika. Pemisahan Australia dari Antartika menciptakan arus laut baru, arus sirkumpolar Antartika atau ACC. ACC adalah kekuatan yang dahsyat. Ia bertindak seperti mixer raksasa, memengaruhi pola cuaca di seluruh dunia. Ini juga menciptakan penghalang bagi kehidupan laut, mencegah banyak spesies untuk menyeberang antara Samudra Pasifik dan Hindia. ACC adalah pengingat bahwa bagian-bagian dunia yang tampaknya jauh saling terhubung. Perubahan di satu wilayah dapat menimbulkan efek riak yang terasa ribuan kilometer jauhnya. Bagian 7. Mengungkap misteri kehidupan. Saat ini, para ilmuwan menggunakan alat baru untuk mempelajari garis Wallace. Pemodelan komputer membantu kita memahami bagaimana iklim masa lalu dan pergerakan benua memengaruhi penyebaran spesies. Dengan mempelajari DNA dari spesies yang berbeda, kita dapat melacak sejarah evolusi mereka dan melihat bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Ini membantu kita memahami bagaimana mereka bisa berada di sisi berlawanan dari garis Wallace. Garis Wallace bukan hanya garis di peta. Ini adalah bukti kekuatan alam untuk membentuk kehidupan di bumi. Ini adalah pengingat bahwa kita masih menemukan rahasia keanekaragaman hayati planet kita yang luar biasa.